Salah satu narasi yang bisa memicu bear market Bitcoin di tahun 2026 mungkin nggak datang dari dunia kripto, tapi justru dari konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran itu kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Jika konflik ini terus meningkat, dampaknya itu nggak hanya akan terasa di kawasan tersebut, tetapi juga bisa mempengaruhi ekonomi global. Kenapa? Karena Timur Tengah adalah pusat energi dunia. Dan jika konflik ini mengganggu suplai minyak global, maka efeknya bisa menjalar ke inflasi, kebijakan suku bunga, hingga likuiditas di financial market. Dan ketika likuiditas global itu terganggu, aset berisiko kayak Bitcoin itu juga ikut terdampak. Di video ini, kita akan melihat satu skenario yang bisa menjadi narasi bear market Bitcoin, yaitu eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sebenarnya bukan hal baru. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir, eskalasinya semakin meningkat. Beberapa laporan berita menyebutkan bahwa Amerika dan Israel meningkatkan serangan terhadap target yang berhubungan dengan Iran di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Iran juga melakukan serangan balasan menggunakan drone dan rudal. Dan situasi ini membuat konflik yang awalnya bersifat terbatas, itu sekarang mulai meluas ke berbagai negara di kawasan Teluk. Dan jika eskalasi ini terus berlanjut, ada kemungkinan konflik tidak lagi bersifat lokal, tetapi bisa berkembang menjadi konflik regional. Dan ketika konflik geopolitik mulai melibatkan negara-negara besar, dampaknya biasanya tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di pasar energi, perdagangan global, dan pasar finansial. Inilah yang membuat konflik seperti ini sangat penting untuk diperhatikan oleh investor, termasuk investor Bitcoin. Jika ketegangan ini terus meningkat, ada kemungkinan konflik antara Amerika dan Iran itu tidak lagi bersifat terbatas. Dalam skenario eskalasi, Amerika bisa melakukan serangan langsung terhadap target militer Iran. Dan Iran hampir pasti akan melakukan serangan balasan. Iran memiliki berbagai cara untuk merespon, mulai dari serangan rudal, drone, sampai menggunakan kelompok proksi di berbagai negara di Timur Tengah. Dan jika situasi ini terjadi, konflik bisa meluas ke seluruh kawasan. Negara-negara kayak di kawasan Teluk, bahkan jalur perdagangan internasional bisa ikut terdampak. Dan ketika konflik mulai melibatkan kawasan yang sangat penting bagi energi global, maka dampaknya tidak hanya bersifat militer, tapi juga bisa memicu guncangan di pasar energi dunia. Dan disinilah kita mulai melihat potensi dampak yang jauh lebih besar bagi ekonomi global. Salah satu resiko terbesar dari konflik Iran adalah kemungkinan terganggunya Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu jalur laut yang sangat sempit di Timur Tengah, tetapi memiliki peran yang sangat besar bagi energi dunia. Sekitar 20% dari seluruh minyak dunia yang diperdagangkan itu melalui jalur ini. Artinya setiap hari jutaan barel minyak dari negara seperti Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, itu harus melewati Selat Hormuz untuk dikirim ke pasar global. Jika konflik antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, Iran memiliki kemampuan untuk mengganggu bahkan menutup jalur Selat Hormuz ini. Dan jika itu terjadi, suplai minyak global bisa langsung terganggu. Inilah yang membuat Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik energi dunia. Dan ketika suplai energi global itu terganggu, dampaknya bisa menjalar ke seluruh ekonomi dunia. Untuk memahami seberapa penting Selat Hormuz, kita bisa melihat data perdagangan minyak dunia ini. Grafik ini menunjukkan volume minyak mentah yang melewati Selat Hormuz setiap harinya. Setiap hari sekitar belasan hingga hampir puluhan juta barel minyak melalui Selat Hormuz ini. Minyak tersebut berasal dari berbagai negara produsen besar di Timur Tengah, kayak Saudi Arabia, Irak, Kuwait, UAE, dan juga Iran. Kemudian minyak ini dikirim ke berbagai negara tujuan di seluruh dunia. Negara-negara di Asia seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan itu adalah salah satu konsumen terbesar energi dari kawasan ini.
Artinya, jika Selat Hormuz itu terganggu, dampaknya nggak hanya dirasakan oleh satu negara aja, tapi bisa mempengaruhi suplai energi global dan stabilitas ekonomi dunia. Dan ketika energi global terganggu, pasar finansial biasanya ikut bereaksi. Jika suplai minyak global terganggu, hal pertama yang biasanya terjadi adalah kenaikan harga minyak. Ketika jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz itu terancam tutup, market akan langsung bereaksi karena khawatir terhadap kekurangan suplai minyak. Akibatnya harga minyak bisa melonjak dengan cepat. Dan ketika harga energi itu naik, efeknya tidak terhenti di sektor energi saja. Minyak adalah salah satu komponen paling penting dalam ekonomi global. Minyak itu digunakan untuk transportasi, produksi industri, hingga distribusi barang. Jadi ketika harga minyak itu naik, biaya ekonomi secara keseluruhan juga ikut naik. Inilah yang sering disebut sebagai oil shock. Dan salah satu dampak terbesar dari oil shock adalah meningkatnya inflasi. Ketika harga minyak itu naik, dampaknya langsung terasa di berbagai sektor ekonomi. Transportasi menjadi lebih mahal karena bahan bakar naik. Biaya produksi juga meningkat karena banyak industri bergantung pada energi. Akibatnya, harga barang dan jasa ikut naik. Inilah yang membuat oil shock seringkali memicu kenaikan inflasi. Dan ketika inflasi meningkat, bank sentral biasanya harus berhati-hati dalam kebijakan moneternya. Alih-alih bank sentral itu menurunkan suku bunga untuk mendorong ekonomi, bank sentral kayak The Fed itu justru cenderung menahan atau bahkan menaikkan suku bunga. Tujuannya adalah menekan inflasi agar tidak semakin tinggi. Tetapi kebijakan suku bunga yang lebih tinggi biasanya juga berarti likuiditas di market itu menjadi lebih ketat. Lalu bagaimana semua ini bisa berdampak kepada Bitcoin? Jika konflik geopolitik memicu oil shock dan inflasi meningkat, bank sentral seperti The Fed itu kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat. Ketika suku bunga tinggi dan likuiditas global itu menurun, pasar finansial biasanya menjadi lebih berhati-hati. Investor cenderung mengurangi exposure terhadap aset yang dianggap beresiko. Dan dalam jangka pendek, Bitcoin masih sering diperlakukan sebagai risk asset oleh banyak investor. Akibatnya, ketika likuiditas global menurun, tekanan jual di pasar kripto bisa meningkat. Selain itu, kondisi pasar yang lebih ketat juga bisa memicu leverage liquidation di berbagai platform trading. Inilah yang membuat guncangan makro global kadang dapat berdampak cukup besar kepada pergerakan harga Bitcoin. Karena itu, konflik geopolitik seperti ini sering menjadi salah satu narasi yang diperhatikan oleh investor Bitcoin. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan menarik. See you in the next video.